tugas ketiga ya, ada tugas 3, lalu di sesi 8 ada diskusi 8 gitu ya. Kita bahas satu persatu dulu. Oke, Dedi, udah kelihatan ya ini dulu bereskan. slide saya? Sudah muncul? Sudah muncul Bu Dosen. Baik, terima kasih Bu. Oke, kita bahas dulu diskusi 6 yang semua rekan-rekan sudah insya Allah sudah mengerjakan semua ya. Di diskusi 6 soalnya adalah PT Nusantara menandatangani kontrak untuk memasok 1.000 ton beras ke PT Sejahtera pada bulan April 2025. Iya. Namun sebelum pengiriman, gudang penyimpanan PT Nusantara terbakar akibat gempa bumi besar yang melanda daerah tersebut. PT Sejahtera menuntut ganti rugi karena beras tidak dikirim. Pertanyaannya, yang pertama, apakah PT Nusantara dapat dikatakan melakukan wan prestasi? Kedua, apakah kejadian gempa bumi dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa atau force majeure? Ketiga, apa akibat hukumnya bagi para pihak? Sebenarnya soal ini agak mirip sama soal yang sudah kita bahas di minggu lalu ya. Jadi mungkin sekalian kita rewind sedikit gitu ya memorinya tentang materi tentang force majeure dan wan prestasi. Pertanyaan pertama, apakah PT Nusantara melakukan wan prestasi? Jadi kalau secara umum, rekan-rekan mungkin masih ingat wan prestasi itu pengertiannya adalah kondisi di mana salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya atau tidak melaksanakan janji yang tertuang dalam perjanjian. Jadi kalau kita melihat dari pengertian wan prestasi berdasarkan pasal 1238, jadi dalam kasus ini PT Nusantara kan dia tidak mengirim beras sesuai kontrak gitu ya. Namun ketidakmampuan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, melainkan karena gudang terbakar akibat gempa bumi. Jadi bisa disimpulkan PT Nusantara ini tidak bisa kita langsung katakan sebagai wan prestasi karena ada faktor eksternal di luar kendalinya, yaitu si kebakaran ini diakibatkan gempa bumi. Tapi kan sebenarnya pertanyaan kedua, apakah gempa bumi termasuk force majeure atau tidak gitu ya? Jelas force majeure itu adalah sebuah keadaan memaksa di mana itu terjadi di luar kehendak kita sebagai manusia, dan apabila itu terjadi maka para pihak tidak bisa dituntut ganti rugi, kan gitu ya pengertiannya. Jadi kalau misalnya based on pengertian force majeure barusan, gempa bumi itu tentu masuk ke dalam kategori keadaan memaksa ya, karena force majeure ini di doktrin dikatakan bahwa force majeure ini kejadian yang seperti apa sih? Yang pertama, di luar kekuasaan debitur. Jadi kita tidak bisa kontrol, kita tidak tahu juga kejadiannya akan terjadi, nggak bisa kita prediksi gitu ya. Jadi di luar kekuasaan dari pihak gitu ya. Kedua, tidak dapat diprediksi, ya kita nggak tahu kapan gempa bumi akan datang, kapan kebakaran akan datang, dan ini tidak bisa kita cegah ataupun hindari, seperti yang poin 3. Keempat, menghalangi pelaksanaan prestasi. Karena keadaannya gempa buminya mengakibatkan kebakaran, yang seharusnya pihak bisa mengantarkan beras sesuai dengan janji, karena berasnya terbakar ya akhirnya dia tidak bisa melaksanakan prestasinya. Jadi dari keempat ciri force majeure ini berarti gempa bumi itu bisa kita katakan memenuhi semua unsur tersebut. Gempa bumi jelas tidak bisa dikendalikan manusia pun juga tidak tahu kapan akan terjadi gempa bumi juga tidak dapat dicegah, dan gempa bumi tersebut mengakibatkan objek perjanjian yaitu berasnya musnah. Jadi kejadian ini dikategorikan sebagai force majeure. Apa akibat hukumnya bagi para pihak? Jadi karena berdasarkan analisis kita ya di nomor 2 tadi, karena sudah terbukti force majeure, maka akibat hukumnya yang pertama, PT Nusantara sebagai debitur tidak wajib membayar ganti rugi karena sesuai dengan aturan force majeure, maka walaupun dia tidak melaksanakan prestasinya, tapi karena ada force majeure, maka dia tidak bisa dituntut ganti rugi, sehingga dia tidak perlu membayar ganti rugi apapun. Kedua,
PT Nusantara juga tidak bisa kita anggap sebagai pihak yang melakukan kelalaian ataupun wan prestasi. Karena kembali lagi, force majeure itu menggugurkan sifat wan prestasi tersebut. Kedua, untuk PT Sejahtera sebagai kreditur, PT Sejahtera tidak dapat menuntut ganti rugi. Sebenarnya selama para pihak ini di dalam perjanjiannya disebutkan atau ada tertera pasal force majeure, maka ketentuan force majeure pasti berlaku untuk para pihak ya. Jadi PT Nusantara tidak wajib membayar ganti rugi, sedangkan PT Sejahtera tidak bisa menuntut ganti rugi. Kalau di kasus ini karena tidak ada keterangannya apakah mereka ada pasal force majeure atau tidak, kita asumsikan bahwa mereka di dalam perjanjiannya terdapat klausula tentang force majeure gitu ya. Balik lagi ke PT Sejahtera, jadi PT Sejahtera tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PT Nusantara, tetapi kalau misalnya seandainya PT Sejahtera ingin membatalkan ya perjanjian tersebut gitu ya, maka diperbolehkan PT Sejahtera untuk membatalkan perjanjian yang dilakukan antara PT Nusantara atau PT Sejahtera. Akibat hukum untuk si perjanjiannya, jika prestasi menjadi sama sekali mustahil secara permanen gitu ya, perjanjian bisa hapus demi hukum. Tapi kalau misalnya masih mungkin dipenuhi, misalnya bisa diganti, maka bisa dilakukan penundaan perjanjian. Jadi karena kalau menurut saya karena ini objeknya adalah beras hancur, tapi next time kan masih bisa diupayakan oleh PT Nusantara untuk diadakan kembali si berasnya gitu. Karena kan ini kebakar itu gudang ya, bukan lahan pertaniannya atau apapun itu. Kalau ternyata lahan pertaniannya masih ada beras yang masih bisa dipanen misalnya gitu ya, sehingga bisa kita kategorikan sebagai force majeure sementara, sehingga PT Nusantara mungkin masih bisa diupayakan untuk tetap memenuhi prestasinya, tetapi ada penundaan waktu untuk pelaksanaannya. Tapi kalau misalnya objeknya itu kayak bangunannya sudah hancur sama sekali, pun kalau misalnya harus dibangun ulang itu akan memakan biaya yang sangat besar dan waktu yang sangat panjang, itu bisa kita kategorikan sebagai force majeure permanen gitu ya. Jadi perjanjiannya bisa hapus demi hukum. Jadi kesimpulannya yang pertama, PT Nusantara tidak melakukan wan prestasi ya karena ada force majeure. Lalu gempa bumi itu bisa kita kategorikan sebagai force majeure absolut gitu ya. Akibatnya PT Nusantara bebas dari ganti rugi, PT Sejahtera tidak dapat menuntut kompensasi apapun kepada PT Nusantara. Ketiga, perjanjian dapat berakhir jika prestasi tidak mungkin lagi dipenuhi. Tapi poin ketiga ini bisa tentatif ya, tergantung kepada kondisi si debiturnya. Jangan terlalu ke belakang karena sampai kena kawat jadi sini rusak. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya ke tugas 3? Silakan.